everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang articles dalam bahasa Inggris. Tonton terus video ini sampai habis ya, dan jangan lupa untuk di-subscribe, like, and comment. Materi yang kita bahas yaitu yang pertama ada yang kedua ada en, dan the. Simak terus video ini sampai habis. Untuk yang pertama yaitu articles dibagi menjadi dua dalam bahasa Inggris. Yang pertama definite dan yang kedua adalah indefinite. Yang termasuk artikel definite di sini merupakan the. The di situ benda yang dimaksud sudah pasti atau jelas atau spesifik. Sedangkan yang indefinite yang termasuk dalam articles indefinite adalah dan en. Benda yang dimaksud tidak pasti atau tidak jelas, tidak spesifik, atau bisa disimpulkan bendanya itu masih general atau umum. Selanjutnya yang akan kita bahas yang pertama yaitu definite. Definite sendiri artinya pasti, tertentu, spesifik, jelas, nyata, dan tepat. Dari ketiga kata sandang dalam bahasa Inggris en, dan the, artikel yang menunjukkan kata benda secara pasti, spesifik, dan jelas adalah the. Penggunaan the dalam kalimat bahasa Inggris menunjukkan kata benda atau noun spesifik yang sudah jelas dan pasti. Benda ini biasanya sudah disebutkan sebelumnya, sehingga pembicara dan pendengar sudah paham benda mana yang dimaksud. Artikel yang pertama yaitu the. Artikel the dapat digunakan untuk semua jenis kata benda, yaitu benda tunggal dapat dihitung atau singular countable, benda jamak dapat dihitung plural countable, dan benda tidak dapat dihitung atau uncountable. Misalnya, singular countable the city, pluralnya adalah the cities, the child, the children, the apple, the apples, the elephant, the elephants, the sugar, and the last one is the water. Next, contoh penggunaan en, dan the dalam kalimat. Contoh penggunaan the dalam kalimat yaitu where is the bag that you bought yesterday? Di mana tas yang kamu beli kemarin? Penggunaan the pada the bag menunjukkan tas secara spesifik, yaitu yang dibeli olehnya kemarin. Jadi, si pendengar itu sudah tahu tas mana yang dimaksud oleh pembicara, yaitu tas yang dibelinya kemarin. Jenis artikel yang kedua yaitu indefinite. Indefinite dalam bahasa Indonesia adalah tidak tentu, tidak tetap, atau tidak pasti. Dan en merupakan kata sandang yang termasuk jenis indefinite artikel. Penggunaan dan en dalam kalimat bahasa Inggris menunjukkan kata benda atau noun lebih umum atau general. Dan en biasanya digunakan saat menyebutkan benda pertama kalinya dan benda tersebut bersifat umum. Dengan kata lain, benda yang dimaksud tidak spesifik, tidak jelas, dan tidak pasti. Jadi, kita sebagai pendengar itu belum tahu benda yang dimaksud itu seperti apa dan yang mana. Contoh penggunaan en, dan the dalam kalimat ini merupakan contoh yang Many people bring a bag to work. Banyak orang membawa sebuah tas untuk bekerja. Penggunaan pada a bag menunjukkan tas secara umum. Jadi pendengar itu belum tahu bag yang mana yang dibawa orang untuk bekerja. Pendengar dapat membayangkan sebuah benda bernama tas, tapi tidak tahu tas mana yang dimaksud. Artikel dan en hanya dapat digunakan untuk jenis kata benda tunggal, dapat dihitung, atau singular countable noun. Namun, dan en tidak dapat digunakan untuk benda jamak atau plural countable, dan benda tidak dapat dihitung atau uncountable. Jadi, dan en itu hanya digunakan untuk jenis kata benda yang tunggal atau satu dan dapat dihitung. Misalnya, a city, a child, an apple, an elephant.
Kalau untuk a cities, a children, an apples, an elephants, a sugar, a water, itu semua tidak bisa pakai e atau en. Karena apa? Karena a cities. Cities itu kan benda. Dia pakai s ya citiesnya, berarti dia banyak. Sedangkan yang namanya artikel e, dia itu hanya dapat digunakan untuk jenis kata benda tunggal. Jadi a cities, a children, an apples, an elephants, a sugar, and a water itu tidak bisa menggunakan artikel e. Sekarang kita akan menjelaskan tentang pengertian e, en, dan de sebagai artikel dalam bahasa Inggris. Apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, e dan en berarti kata benda yang berjumlah satu. Misalnya, sebuah, seorang, sebutir, sebatang, sehelai, sepotong, sepasang, sepiring, dan seterusnya. Jadi, penggunaan e dan en adalah untuk menyatakan satu benda. Karena jumlahnya hanya satu, tentu saja benda tersebut tunggal atau singular dan dapat dihitung atau countable. Contoh penggunaan e dan en adalah a ball, a car, a cat, a person, a university, an apple, an ant, an umbrella, and an hour. Next, kita lanjut ke pengertian de. De berarti itu. Artikel de mengacu pada benda secara spesifik. Biasanya benda tersebut sudah disebutkan pada percakapan sebelumnya. Baik pembicara maupun pendengar sudah tahu benda mana yang dimaksud. Jadi benda yang dimaksud itu sudah jelas ya kalau dia de. Jadi penggunaan de adalah untuk menyatakan benda spesifik. Tak peduli jumlahnya satu atau banyak. Oleh karena itu, de digunakan pada semua jenis kata benda, baik singular countable, plural countable, dan uncountable. Contoh penggunaan de adalah the ball, the balls, the cat, the cats, the person, the people, the university, the universities, the rain, the advice, the homework, and the money. Lanjut, perbedaan e dan en. Artikel e digunakan pada kata yang pengucapan suku kata pertamanya berbunyi huruf konsonan atau huruf mati, yaitu selain huruf a, i, u, e, o. Jadi, penggunaan e untuk pengucapan suku kata pertama berbunyi konsonan. Fokus pada pengucapan ya, bukan ejaan. Contohnya, a plate, a man, a delicious apple, a new umbrella, a user, a university, a unicorn, a European. Nah, kalau yang artikel en digunakan pada kata yang pengucapan suku kata pertamanya berbunyi huruf vokal atau huruf hidup, yaitu a, i, u, e, o. Jadi penggunaan en untuk pengucapan suku kata pertama berbunyi vokal. Ingat ya, pengucapan, bukan ejaan. Contohnya, an umbrella, an apple, an empty plate, an old man, an honest girl, an hour. Bacanya Anes, bukan Hanes. Jadi huruf awalnya pengucapannya yaitu a, Anes. Jadinya kita pakai an honest. Sama dengan yang hour, an hour. Jadi huruf awalnya pengucapannya adalah a, an hour, bukan an hour. Perbedaan e, en, dan de. Ini aku buatkan summary. Kalau dia e atau en, pasti pasangannya singular countable noun. Singular tadi adalah tunggal atau satu. Countable bisa dihitung. Noun itu benda. Jadi kalau e dan en dia untuk benda tunggal dapat dihitung. Kalau dia e, pengucapannya konsonan sound. Ya, kalau dia en, pengucapannya vowel sound. Contohnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kalau dia de itu bisa berfungsi untuk semuanya, baik singular, plural, ataupun uncountable noun. Sampai di situ dulu penjelasan tentang penggunaan artikel dalam bahasa Inggris. Jangan lupa untuk
di subscribe, like, and comment. Happy learning. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Have a nice day. See you. Bye.